atau kayak mana? Silakan. Awas suara musik ya, jangan ada suara musik kalau bisa ya bro ya. Apa? Kesesatan Kristen itu apa? Silakan Gurunda. Kesesatan Kristen itu membawa nama Yesus tapi bukan mengikuti Yesus. Itu kebohongan Kristen. Kesesatannya itu di situ. Menjual Contohnya kayak nama gimana Yesus. tuh? Contoh Lukas 4 nomor 16. Kebiasaan Yesus Bentar, pada bentar, hari aku buka. Iya buka, pelototin, telan kalau perlu. Ini itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru kalau Lukas itu paman. Oh, oke, baik. Karena maklum lah masyarakat ini Maklum. orang awam lah. Awam. Tapi kalian anak Tuhan. Anak Tuhan kok awam? Mana? Lukas berapa? Lukas 4 nomor 16. Enggak ada nomor di sini. Ayat apa lagi? Oh, ayat, oke, ayat. Oke. Ayat itu bahasa Quran. Apa Oh, pula? bahasa Quran. Oh, baik. Oke. Iya. Oke, baik. Pasang jadi di bahasa- hormat ayat itu Kamis bahasanya pastinya Quran, habis ya? itu tap ke sini. Oke, Nah, ayat gimana? itu bahasanya Quran ya, sorry. Baru tahu saya kalau Iya. kalau ayat itu Wa bahasa Quran. min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ayat itu bahasa Quran. Oke. Oh, bahasanya Quran. Ayat itu catat teman-temannya, ayat itu bahasanya Quran kata si Juma. Kok kami yang nyatat? Lu yang nyatat. Mau ada enggak? Iyalah, kan kata ayat itu kan bahasanya Quran. Oke, silakan. Memang kalian aja tuh nipu-nipu. Namanya juga ajaran sesat. Pahami kata-kata. Nah, sekarang Anda Pahami baca kalimatnya, teman-teman. Lukas 4. Apa sih? Ayat itu bahasanya Quran katanya. Ya terus mana kata ayat di dalam Bibelmu, tunjukkan kepada saya. Ya gila kok ya. Gila, jangan gila kau di sini. Bukan tempatnya orang gila di sini. Oke, Di sini lanjut. Ayat itu tempatnya bahasanya mengungkap Quran. Lanjut. kebenaran. Ya udah kau turun, babi. Loh. Kau turun di bawah, babi. Loh, Babi, kita anak asuh diskusi, kau di bro. bawah. Kamu di bawah. Itu Sisa Rahman itu bang, kan penghujat itu. Sisa Rahman itu. Ah, mana ada bukan penghujat, gila sendiri dia. Abah, kita mau makan? Ya, makan. Hah? Kalau ada Ali. Oten bisa menunjukkan original teks Bible ada kata ayat, saya akan manjat tower sutet 1 kali 24 jam. Ya inilah korban penipuan. Saya tidak suka kalau orang bodoh, bahlul, ya sudah bodoh, bahlul, tapi nggak mau belajar. Al-Quran itu asalnya, kata ayat itu asalnya di Al-Quran. Misalnya surah Ar-Rum misalnya ya, ayat berapa? Ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayat. Itu ada. Wa min ayat. Ada dalilnya. Mana di dalam Bible kata ayat? Tidak ada. Tidak ada kata ayat di dalam Bible. Ayat itu diambil oleh Lembaga Bible Indonesia. Sok-sokan pakai istilah Al-Quran untuk pakai nikam. Bahlul, kesal saya kalau sama orang bodoh, bahlul tapi sombong. Diajak cerdas waras malah tertawa cengengesan. Udah bodoh bahlul lagi. Ya, jadi teman-teman, pertanyaannya, apakah Kristen itu sesat? Kalau mereka mengatakan bahwa yang mereka ikuti adalah Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, yang mereka palsukan namanya menjadi Yesus, ya sesat. Pasti sesat. Karena yang Yesus yang adalah Isa atau Yesua yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan dirinya disembah, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, dan tidak pernah mengajarkan masuk ke gereja. Dalil yang saya bacakan tadi, Lukas 4 nomor 16, dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan Yesus pada hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Pada hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Kristen pada hari Minggu masuk ke gereja. Nggak nyambung. Dari situ aja nggak nyambung.
Silakan. Izin siapa ya bang? Silakan. Jack RP Jack RP Jack Raul Ya. Bang Jack, agama apa Pak? Selamat siang. Apa agama apa Pak? Islam. Islam. Ya, izin Bang. Ada yang Islam di bawah dulu ya Bang. Iya Bun. Izin Bang. Assalamualaikum. Ya Bang Raul. Bang Raul. Cahaya. Habis suara konor. Habis suara orang. Cahaya monitor. Hilang semua. Sedikit menambahkan ya. Jadi kalian Kristen jangan merasa kalian duluan ada dibanding Islam. Jangan sok paten kalian cabut kata-kata itu. Sampai saat ini kalian tidak bisa membuktikan. Yang paling pasti kalian mengikuti, mencontoh atau meniru-niru Al-Quran. Ingat ya, Bible kalian itu meniru-niru Al-Quran yang duluan ada dibanding kitab kalian. Jadi jangan pandai-pandaian lihat. Itu tadi salah satu ayat ya. Sultan monitor. Sultan Aceh ini bang. Monitor. ya, Islam Kristen bang. Alhamdulillah Islam keturunan Nabi. Keturunan Nabi apa yang Tujuh. udah aneh-aneh udah Nabi kok. Aceng monitor Aceng. Monitor, Ya, apa agama? siang paman. Agamamu apa? Darius bukan? Assalamualaikum paman. Bukan, Darius itu agak berat suaranya. Ya Waalaikumsalam. Bang. Ya paman. Diizin di bawah dulu ya Bang. Atau ada yang mau disampaikan? Iya, sama paman dulu saya mau nyampaikan. Ya. Iya paman. Boleh. Jangan begitu Ya. Bang. Ya. Jangan manggil paman kayak gitu dong, nggak suka. Iya, Bang Zuma. Iya, tolonglah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat aja Bang Zuma ya. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih bang. Udah lama mau mau masuk di room ini. Tapi nggak pernah masuk, mau live sama Bang Zuma ini, mau screenshot aja ini. Oke, silakan bang, cepat bang Aceh. Soalnya fansnya Bang Zuma ini. Oke bang, langsung Masya bang, Allah. langsung. Makasih saudara ya. Oke, bentar Bang Zuma ya. Dari Iya. Bangka Belitung Bang ini Bang. Wah Bangka Belitung lagi. Tempatnya Bang Handi itu. Iya, tempatnya Bang Zuma juga. Iya Masya Allah. Iya kau tahu? Iya, tahu lah Bang. Alhamdulillah Masya Allah. 2000 Iya, iya. 2020 Iya Bang, kalau screenshot nggak dulu salah. Bang. Iya, Siap. Diskusi abangku. Terakhir kemarin pernah nelpon sama Bang Zuma, enggak taunya sekarang ini udah lewat dari berapa Bang tahun. Aceh Bang? udah Iya. Udah bang, udah aku screenshot nih bang, udah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, Bang Zuma, makasih Bang Zuma. Lain waktu nanti Baik. screenshot lagi. Baik. Ya, makasih bang Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa lagi. Angon. Amin. Siap. Agama apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Saya Izin pengen di bawah dulu Bang. Ya mau ngefans disampaikan sama Bang silakan Bang. Juma, ngefans sama Bang Juma, pengen tuku kaos Masya Allah. api. Kaos apa Bang Juma? Iya bang, iya bang. Akan ku kejar kemana Bang Juma? Saya ikutin terus Bang Juma. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Assalamualaikum sahabatku. sayang. Sama Bang Juma. Masya Allah. Makasih ya Bang. Astagfirullahaladzim. Kalau yang satu ini
Selamat Aku ini siang apologet. Nora, aku sudah lama buka Komal. Pengen lo ada yang naik fansnya Bom Bom. Gak ada satupun fansnya Bom Bom. Ini ada apologet. Ini. Get. Aduh mah. Apologet. Apologi apa nih, Ini Kristen? dia. Bah, apologi Kristen kerupuk Dia yang ini kok. kemarin ditampar sama Unilimpar. Sok keras Apologet. kerupuk. Hah. Selamat siang. Iya, iya, Ya, selamat siang. Ya, silakan. Di sini ada Bang Zuma. Tata caranya bergantian, jangan asal ngerocos saja pakai data kau ya. Silakan. Nah, siap. Ini bahasnya apa kita dulu? Kesesatan Itu di dalam tuh. Oh, kesesatan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Boleh duluan, Waalaikumsalam. boleh duluan aja. Kalau topiknya adalah kehidupan Yesus Amasia waktu hidup itu. Kan Dia topiknya ya, dengerin dulu mulai kan Kak. ngatur. Gimana sih? Tadi ini belum selesai. Kok kamu mulai ngatur? Orang itu topiknya kok dikasih tunjuk. Bang Andi moderator, diam dulu kau, diam dulu. Bang Andi yang atur. Sebentar Ya, Bang. lanjut. Lah, kok turun? dinaikkan aja. Naik dong. Berarti Bang Jibril udah ngejar dia juga ya. Oh, itu Iya. yang Raja Israel itu yang bocil FF itu ya? Minggu lalu dia bilang Zaid bin Sabit pernah murtad. Itu dikejar. Zaid bin Sabit. Umur 11 sudah hafal 14 surah. Zaid Iya, itu bin yang Sabit. Raja Israel itu namanya itu. Bocil FF tuh, bocil tuh. Dinaikkan dulu. Silakan naik kembali. Apollo Jet. Beda, dia bukan Raja Israel apa? Bukan. Ya, Beda kirim lagi. permintaan aja, silakan kirim permintaan. Oh, berarti belum dia kasih tunjuk datanya ya, Bang Jip? Belum ya? Kurang ajar, fitnah aja itu. Salah satu ya teman-teman ya yang mengikuti Al-Quran. Kullu nafsin zaikatul maut. Maut itu mati. Apa? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, di Bible kalian, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang memisahkan. Kenapa kalian tidak gunakan mati? Hanya mati yang bisa memisahkan. Kenapa pakai maut sih? Maut itu kan dari bahasa Arab. Maling. Cobalah. Kan arti maut itu kan maut, mati. Sama. Kenapa nggak pakai mati? Kenapa pakai maut, bos? Itu tandanya kalian meniru-niru Islam, berarti kalianlah yang terakhir. Jelas ya? Lanjut. Legend. Dia nggak ada permintaan naik lagi, nggak ada lagi dia. Bang John, Bang John. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Tanora. Ya Muslim Ya Bang. maaf ini Tanora ya. Pencet. Bukan, memang sengaja aku naik. Cuma apa? Sebetulnya mau mengadu ini aku sebetulnya. Tadi malam aku scroll kan, dapatlah masuklah dia apa? Si RK sedang live. Rupanya si RK sedang menabuh genderang perang dengan Bang Zuma. Biarin aja Bang. Udah lah. Ya. Oten-oten itu pengecut semua bang, nggak usah didengarkan. Pengecut orang itu semuanya bang. Udah. Izin ya, Bang ya. Dia sekarang sudah memakai slogan yang biasa apologet. Oke, Bang John, makasih banyak Bang John. Kita gantian dulu sama teman-teman Kristen, izin Bang ya, Abangku Aki Muslim. Izin dulu, jangan dulu kirim permintaan biar kita bisa diskusi. Mohon maaf Bang John. Itu minta maaf ya. Dia selesaikan dulu. Gimana Bang John? Gimana? Selesaikan dulu Bang. Apa kenapa dia si RK kenapa dia? Iya, tadi malam memang adalah ada apa? Ada saudara kita Muslim naik ke Komalia. Terus? Jadi saudara kita ini ya mungkin iseng-iseng atau apa, memang entah sengaja. Dia hubungannya dengan saya apa Bang? Ya dia menyebut-nyebut nama Bang Zuma. Oh itu sudah sering itu. Ya begini Bang Zuma. Ya gimana? Jadi sahabat kita itu meminta kepada RK supaya jangan terlalu kasar dalam berbahasa agar kami berdampingan dengan saudara-saudara Kristen. Begitu alasan dia kan.
Jadi jangan terlalu keras menghujat Islam begitu, dia apa? Dia minta oleh saudara kita ini. Jadi RK marah dia sebelum Bang Zuma, tapi tak dia sebutlah Bang Zumanya, nama dia begitu dengan keras dia sebut kan. Seperti Bang Zuma dia bilang Uni Rifa. Oh itu, kalau itu udah sering itu bang. Kalau yang kayak gitu, kupikir ada sesuatu nantang apa, kan kemarin dia nantang saya tuh, katanya. Ya, betul. Jadi saya iakan ke depan rumah, bahkan di halaman rumah, bahkan dalam rumahmu pun saya jabanin. Kupikir itu bang, tapi Ya, ternyata bukan itu lagi. Iya. Oh. Tak sanggup dia kan, tak mampu dia kan. Iya. Oke bang, makasih informasinya bang ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sultan. Izin barangkali saya sedikit bicara kepada netizen yang ada di bawah. Kalau seumpamanya ada persoalan-persoalan yang seperti yang diceritakan tadi Bang John, tergantung di mana posisinya kita. Ya, di situ ada perwakilan APII. Sampaikan kepada APII. Saya berharap jangan hal-hal seperti ini sedikit-sedikit dibawa ke Komal. Bukan apa-apa. Itu artinya menguras energi kita untuk membahas itu. Nah, ada waktunya nanti pada saat kita rapat, kita akan sampaikan. Kita akan buka. Ya, kenapa? Kalau dibuka seperti itu, jadi kesannya barangkali nanti dibilang, ini celometan banget nih orang Muslim kan, ini celometan banget ini orang-orang API gitu. Jadi ada mekanisme gitu, betul, supaya enak gitu. Oke, lanjut itu aja. Ya, Sultan, kau tadi kan udah saya turunkan. Kenapa kau minta naik lagi? Apa urusan? Karena saya mau menjelaskan dulu, dengar. Jelaskan apa? Iya, saya menjelaskan bahwa keturunan itu dan umat itu berbeda perlakuan, sehingga. Oke, makasih. Kenapa dia itu? Nggak tahu. Yuk sambung, kita cari yang non Muslim aja. Yuk. Dia maksudnya dia keturunan Nabi tadi keturunan kita siapa? sakit nih. Ayo siapa tahu lu juga. Mungkin Gurunda hanya ini yang naik, hanya ini. Yang lain hanya kayak gini. Boleh bertanya lagi Bang Juma. Ya, sekarang saya mau tanya samamu. Yesus itu masuk ke dalam bait suci disebut dengan sebutan bait Elohim. Kalau bahasa Yunaninya itu sinagoge. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi orang Kristen ketika ibadah juga masuk ke dalam sinagoge? Jawab. Silakan dijawab Bang Fisot. Ya, orang Yahudi tentu saja ke sinagoge. Yang saya tanya Kristen. Apakah orang Kristen masuk ke sinagoge ketika mereka mau ibadah? Silakan. Tentu saja tidak, karena urusannya lain. Berarti kalian dengan Yesus itu tidak sama. Di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidupnya selalu masuk ke dalam mikdas, tidak pernah masuk ke gereja. Setiap hari Sabtu, Yesus itu rutin masuk ke dalam mikdas, bait suci, bait Elohim atau sinagoge. Sedangkan Kristen tidak masuk ke sana. Sama enggak antara Kristen dan Yesus? Sama enggak? Sama enggak? Utusannya berbeda Bang Juma. Saya tanya, sama tidak perilaku keagamaan Yesus yang acap kali masuk ke dalam mikdas dengan perilaku keagamaan Kristen yang acap kali masuk ke dalam gereja? Sama tidak? Ya, tidak sama. Tidak sama. Utusannya beda. Tidak sama. Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Maka benarlah Yesus mengatakan bahwa Kristen akan diusir karena Kristen itu sesat. Dah selesai. Ganteng, aku mau tanya. Udah selesai.
Cuma jangan lagi kau bertanya tentang kami, tentang saya. Kau pertanyakan dirimu yang ajaranmu tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya aku yang bertanya agamanya abang. Kamu tidak perlu mempertanyakan lagi. Kamu nggak perlu mempertanyakan keyakinan saya. Kamu tidak perlu membahas keyakinan saya. Yang perlu kau bahas itu adalah ajaranmu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu yang harusnya kau pikirkan. Itu yang harusnya kau renungkan. Bukan kau sibuk dengan agama orang lain. Nabi Muhammad sholat, kami sholat. Nabi Muhammad ke masjid, kami ke masjid. Nabi Muhammad sujud, kami sujud. Nabi Muhammad puasa, kami puasa. Nabi Muhammad Islam, kami Islam. Tak ada yang perlu kau pertanyakan di situ. Yang perlu kau pertanyakan, Yesusnya masuk ke dalam miqdas, ke dalam sinagoge. Kamu justru masuk ke dalam gedung yang isinya pemakan babi. Sama atau tidak? Tidak sama. Itu yang harus kau pikirkan. Sedangkan Yesus mengatakan tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus melalui mikdas, melalui sinagoge. Lah kamu melalui gereja. Nyambung enggak? Katanya mau ditanya gimana ini? Ya itu dulu yang kau renungkan. Itu dulu yang kau selesaikan. Apakah Yesus itu hidup sebagai Yudaism atau Yesus itu hidup sebagai Kristen? Itu dulu kau selesaikan. Ya setuju aku sudah. Nah, berarti tunggu. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Kristen itu adalah sesat. Sudahlah sesat lah. Berarti Kristen itu sesat. Tunggu. Kau iyakan dulu. Apakah betul kamu mengiyakan bahwa Kristen itu sesat? Bang, jawablah bang. Tunggu, saya akan layani kamu. Kau akui dulu di hadapan orang banyak bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Akui dulu. Itu utusannya sudah berbeda. Apa pula utusan sudah berbeda? Itu Musa, bang. Maksudnya apa? Maksudmu apa? Utusannya berbeda itu maksudmu apa? Kalau Kristen kan Yesus mengajarkan baiknya dia. Apa omong? Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku mengikuti aku. Aku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak. Berarti pengikutku masuk ke mikdas membacakan kitab Tanak, bukan membacakan mantra-mantra dari barat. Itu ayo, sama enggak? Sama tidak? Sabar, saya kasih kau 1000 pertanyaan. Kau boleh bertanya sepuasmu sampai kau bibirmu robek. Silakan kau bertanya sampai mulutmu robek. Tapi iyakan dulu bahwa Kristen itu adalah agama sesat. Sesat paman. Ayo, kau ngaku enggak? Akui dulu. Ya memang Kristen itu sesat karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus sibuk masuk ke dalam mikdas, sedangkan Kristen sibuk masuk ke dalam gereja membaca buku-buku porno. Ayo, kau akui dulu. Abang semua benar. Sudah, aku mau bertanya saja. Akui dulu bahwa agama Kristen itu sesat. Akui dulu. Kenapa aku tak boleh bertanya ini? Saya membolehkan 1000 pertanyaan sampai mulutmu robek. Yang penting kau akui dulu bahwa agama Kristen itu adalah agama sesat. Kau akui tidak? Akui tidak? Utusannya saja sudah berbeda. Bagaimana? Bukan saya tanya utusan berbeda. Yang saya tanya, Yesusnya masuk ke dalam mikdas untuk ibadah membaca kitab Tanak hari Sabtu. Sedangkan Kristen masuk ke dalam gereja membaca buku dari barat pada hari Minggu. Sedangkan di dalam kitabmu sendiri 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup hari Sabtu masuk ke dalam mikdas membacakan kitab Tanak. Sedangkan Kristen hidup pada hari Minggu masuk ke gereja membacakan mantra-mantra dari barat. Lalu kenapa Yesus tidak membacakan Injil? Kenapa sama tidak? Siapa bilang? Baca Markus 1. Kan Yesus menerima Injil. Baca Markus 1. Baca Markus 1 nomor 14 baca. Yesus kemudian datang. Kemana dia pergi? Aduh abang, ini aku mau tanya Bang Ganteng. Gimana tak boleh bertanya ini? Wah, kena lagi Bang Zuma ya. Andi Salebe jawab. Sapa dulu, sebentar diam dulu Visot. Enggak, kalau dibesarkan lebih cepat lagi di reportnya. Karena itu yang diutama yang diapakan TikTok. Karena sebagai yang besar ya. Ya udah nanti dikasihkan aja sebentar Bang Zuma.
Iya, torang, ngana torang, torang. Torang dibuka Torang. mikrofon torang. Torang, Blender. Ambil alih Bang blender. torang. Suara konoradu mak. Torang, monitor. Torang. Oh torang. Host yang oten aja dibesarkan host. Udah lagi musim tombak ini hari. Torang. Aku udah minum air apa loh? Air zam-zam juga udah ada kemarin yang ngasih air jeruk. Entah kenapa ini ya. Torang. Torang monitor torang. Woi. Aduh. Turunkan Ini laos. apa aja. Ada Turunkan. suara. Jangan-jangan dia yang report enggak. Aku aja 5 kena tombak tadi pagi. Diam aja kena tombak. Oten itu kalau nggak bisa menjawab pertanyaan, nggak bisa membuktikan argumentasinya, jalan keluarnya adalah ya main seruduk. Ya namanya juga domba. Domba kan ada tanduknya. Akun ya. Iya seruduk akun lah. Iya, itu cara membalasnya di situ. Kalau kayak begini deklarasinya, kami boleh kalah argumentasi, kami boleh kalah data, tapi kami menang dalam seruduk tanduk domba. Itu dia. Melaporkan Itu motonya. Bang Handi ya, kalau ngomong, Bang Handi kalau ngomong, aku tuh membayangkan pada waktu dia di depan saya tuh lagi ngomong. Jadi kadang saya ketawa-ketawa itu ajanya. Cut Bang. Jangan kau dong. Bayanganmu apa? Enggak, kau membayangkan bayanganmu apa? Maksud saya tuh pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Pertama kali saya ketemu sama Bang Handi. Ini Mbak Nora ya? Mbak Nora, ih gede banget. Katanya. Saya jadi membayangkan itu aja kalau Bang Handi ngomong. Gede ya Bang Handi? Gede ya Bang? Kalau kau kayak gitu aja kau. Ulang sekali lagi ya. Prinsip Oten nih, deklarasi mereka nih di ruang bawah tanah nih. Kumpul mereka. Teman-teman, tetap semangat. Kami memang ini kalah dalam perdebatan kepada siapapun. Mau Bang Juma, mau siapapun kita hadapi, tetap kita kalah. Akui itu, karena kita nggak bisa memberikan data yang akurat. Tapi, mari kita deklarasikan, kita menang dalam seruduk tandung domba. Itu dia deklarasinya. Kalian nggak tahu sih. Mereka menangnya di situ. Karena memang ini mereka ini domba-domba yang sedang puyeng. Kepalanya puyeng dia. Jadi argumentasi Bang Juma ya bagaimana cara mematahkannya, hentikan dia bicara. Ya caranya jadi seruduk. Dung pret. Nah gitu dia. Aduh. Bang Bia. Ntar dulu, Bang Juma bangkis lagi. Korban seruduk. Akunku sudah 265 akun. Tenang. Habis kalian. Tombak kalian itu. Nah, selama yang kalian pakai nombak itu belum disunat, tombakmu itu tumpul terus dan bau, nggak mempan. Lanjut. Dijago kita ya Bang ya, daripada Yesus ya Bang. Oh iya. 3 hari bangkitnya ya. Hitungan menit. Gimana tombaknya berkulut semua, tombaknya berkulut, udah gitu bau. Bau pisang basi. Ya jadi gimana sayang? Mana? Pimpinan. Bukan basi. Memang betul loh pengakuan loh. Itu benar loh teman-teman. Bukan ece-ece, benar itu loh. Bener loh. Gini loh. Deklarasi dia Bang Juma, gini dia. Bang Juma boleh kalahkan saya diskusi.
Bang Juma boleh kalahkan saya. Memang saya mengakui kekalahan dalam diskusi. Tapi Anda tidak bisa menghentikan tanduk domba serubuk kalian satu persatu. Gitu kemenangan dia. Ho, 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 ho. Nah, itu. Ya Bang Blender disapa dulu ini yang naik juru apa ini? Jurusita. Jurusita monitor. Ada lagi orang pegadaian masuk sini jurusita. Jurusita kredit. Aduh ini kayaknya jurusita apa nih? Tebus dosa nih ya. Jurusita monitor. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hernas. Muslim tahan dulu. Hernas. Mas mukanya kayak adiknya si siapa? Si Dosmet. Salam santun dari ujung Indonesia bagian barat. Ina monitor, Ina. Ima. Ah, Ima yang enggak nampak. Ima. Betul. Ima. Merpati putih. Aduh, aku pening lah nyapa-nyapa orang dia. Merpati putih. Aduh. Ya Ima ini Kristen atau Muslim? Hernas Kristen atau Muslim? Monitor. Ini kecuali ketua kelas ini. Ketua kelas monitor. Kalau ketua kelas yang ngomong ini saya rasa berserak semua. Silakan Pak Ketua Kelas. Ganti namanya Bang Jibril ya. Bang Jibril, ganti nama akunnya. Enggak, yang gede ini apa namanya kena tombak. Nginap sebentar, nginap ya. Akun saya cuma 2. Oh iya. Ini ada Udin Teba kirim permintaan Bang. Kalau Kristen, yang Kristen itu kirim permintaan ya teman-teman ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu naik. Biar dialog kita. Pir naik pir. Dari 2.500 kalau 10%-nya 250 orang. Udah banyak bawa konten. Cuma takut ya, nggak apa-apa sih. Nggak naik kalian ya teman-teman Kristen di bawah. Nggak ada urusan. Yang pasti suatu saat anak keluarga kalian pindah agama masuk ke Islam. Jangan kalian ngamuk-ngamuk ya, catat itu ya. Jangan kalian ngamuk-ngamuk, mengancam lah, pingin dihajar lah, jangan. Karena apa? Dia perhatikan anak-anak remaja itu nggak paham kitab. Dia harapan dia yang paham kitab naik ke atas untuk membela iman Kristen. Nah, ketika dilihat dia tidak ada yang bisa membela, berarti dia mendapatkan kebenaran. Ada apa dengan agamaku ini? Kan begitu dia berpikir. Ada apa dengan agamaku ini? Kok selalu dibahas, sedangkan ini sensitif. Jadi jangan kalian salahkan kami ya. Salahkan yang jago-jago kitab itu bos. Nggak apa-apa. Karena itu tahan kalian itu. Jangan sekarang iya. Nanti kalau udah ada yang mualaf, wah uring-uringan, kejang-kejang. Memang kelakuan iblis kayak gitulah. Kelakuan iblis. Itulah. Takutan. Nanti udah mualaf sadar kejang-kejang, ngamuk-ngamuk. Wah panik. Sekarang pret-pret. Ten. Udah kenal kan sama Muslim tuh. Bang Jibril mau ngomong? Enggak, cuma itu aja. Pir naik pir. Aduh, kita. Bang Jibril suaranya agak sedikit apa ya? Sedikit apa tuh? Nggak enak ada gurunda. Kenapa emang mau ngomong apaan? Waduh. Bang Blender jurus apa aja Bang Blender? Di siapa yang naik Bang Blender? Dokternya lah. Saya nggak kena aja. Karena menurut saya kan langsung terlalu nyeplos Bang Jibril. Dokternya lah. Bang. Nyala hidup. Nyala monitor. Orang ini kurasa karena kepencet ya. Pas mau tap-tap layar itu kepencet nggak sengaja. Jadi ya buat Kristen ya di sini yang pertama kalian dikatakan pengikut Yesus, tetapi tidak ada yang kalian ikuti dari Yesus. Kadang-kadang pandai-pandaian kalian. Jangan pandai-pandaian kalian. Kalian tuhankan Yesus, kalian korbankan dia, kalian sebut dia Tuhan, pengikut, tapi satu pun nggak ada yang kalian ikutin. Justru kami yang Islam mengikutinya. Aneh kan mengikuti Yesus. Roxy monitor. Roxy.
Roxy. Oh, Roxy. Jeffrey UJ. Jeffrey. Jeffrey. Udahlah, apa-apa aja pun. Pening lah aku nengok kalian nih, naik. Jadi kalian ya, masalahnya kami pun nggak terima. Kalian mengatakan pengikut Yesus. Justru kami yang mengikuti Yesus. Makanya di mana kalian mau dikatakan pengikut Yesus? Pandai-pandaian namanya kalian itu. Marahlah kami. Oke, saya saja yang sapa. Madu merah. Madu merah. Selamat siang. Ada yang mau dibadu? Madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Kepencet aja tadi. Oke. Aduh Bang, makasih ya Bang. Suara kau tuh Norado nggak tega punya suara kau betul lah. Dengarnya. Iya, kok nggak tega? Coba Bunda Nora bilang, Bang Jip, coba. Nah kan, keren kan? Enggak tega. Ada Bang Zuma. Enggak. Agak beda gitu ya, agak beda Bang. Aku nggak dengar, nggak apa-apa pun. Lanjut. Agak beda suaranya. Agak lain. Ya, buat yang Kristen sekali lagi, di sini kami bahas ya, kalian naik tidak naik nggak ada masalah. Yang penting Islam itu ajarannya adalah menyampaikan kebenaran ya. Ini kewajiban kami sebagai umat Islam, menyampaikan kebenaran itu, mengajak umat manusia jangan sampai tersesat. Terserah kalian, apapun itu ya, kalian inilah. Kalau nanti masuk surga pun kalian, enggaknya kalian pikirkan kami. Seandainya masuk surga, mana teringat kalian sama kami? Neraka aja baru teringat kami. Jadi apapun itu kalian nikmatin. Bang Jalu monitor. Bang Jalu. Jalu ayam. Makan. Saya tapping di bawah, ada yang mengatakan, Kak Nora kok jadi feminim? Di sini kan ada guru-guru kita. Masa saya mau ngetes? Nah, dia feminim, ada guru gender, sini ada guru gender. Orang kaya. Ini orang kaya apa ini sekarang ini? Orang kaya monitor. Ntar lagi turun. Nora ingetin Bang Jip, jangan lupa makan cake. Bang Jibril, jangan lupa makan cake. Itu di bawah. Iya, makan pempek siang ini makan pempek. Nora mau wakili apa dari hati? Itu Nora, kau tuh mau wakili apa dari hati kau sendiri? Ini di bawah tapi. Nggak, aku nanya. Itu mau wakili apa dari hati? Aku nanya. Bang Jip, aku baca di bawah ya Bang Jip. Iya. Iya. Madi monitor. Oh Madi. Aduh kadang-kadang enggak juga sih yang teman-teman muslim, tahan dulu. Kalaupun terpencet dibatalkan aja, gitu loh. Bisa kan? Saya lupa kasih tahu Bang Juma. Bang Juma, nanti saya ada WA kasih tahu ya. Semalam ada laporan sedikit. Bang Juma monitor nggak sih? Enggak ya? Nggak dengar. Enggak. Bang, masalah apa kita? Apa nanti? Insya Allah SP itu Bang. Insya Allah katanya. Karena ya nanti saya kasih tahu di WA Bang. Udahlah, kau yang paling cantik itu. Nggak ada perempuan di sininya kau. Waalaikumsalam. Ya, kakak. Ada ini saingannya cewek juga ini. Ada yang mau disampaikan Kak? Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian, dan juga Bang Windy, apa kabar Bang? Mbak. Mbak Kenapa Windy. emang? Iya bang, sorry. Cewek aku, Bang. Bang Zuma kakak, Bang. Nah, ini masalahnya ini di sini. Untuk membedakan orang waras dan orang gila dan pura-pura gila. Kalau seorang perempuan dipanggil abang, cocok nggak di otak? Nggak cocok. Nggak cocok. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan, cocok nggak? Wah, amat nggak cocok. Nggak cocok. Jangankan manusia dipanggil Tuhan, sapi dipanggil ayam aja nggak cocok. Iya kan? Ada sapi bertelur, kan nggak cocok. Jadi hanya orang gila yang mengatakan bahwa manusia itu Tuhan. Gitulah. Nah, tugas kita di sini untuk memanusiakan orang gila. Oh, saya pikir tadi abang bilang saya, Bang. Oke, kaget saya, Bang. Lawan kita orang gila nih Bang ya? Oh iya dong. Nah, iya. Orang gila masih bisa waras. Masih bisa. Masih bisa. Kalau kita sabar aja gitu. Yang bahaya itu yang pura-pura gila. Gila karena menuhankan manusia gitu ya? Iya, Markus 5 kan? Iya benar. Ya, betul itu, Bang. Mereka kan dibilang si Baluap yang di sana, yang pansos, dia bilang, kamu norak, gila. Oh, saya jawab, iya saya gila. Karena dulu saya menuhankan manusia. Ini aja dulu kalau orang waras gitu kan. Lukas 4:16, 1 Yohanes 6, 1 Yohanes 2 nomor 6. Itu aja dulu. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib loh. Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, kita tengok Yesus. Gimana cara hidup Yesus dalam beribadah? Yesus ibadah di sinagoge, mikdas, atau bait Elohim, atau baitullah, atau bait suci, atau bait Hakodes. Disitulah tempat Yesus beribadah. Hari apa? Hari Sabtu. Tempat suci. Bagaimana tempat sucinya orang Yahudi? Kita lihat. Coba Dinda buka ini. Buka apa? Buka apa ya? Buka apa bagus? Coba dibuka ini. Heskiel. Heskiel 4:4. Coba Dinda Nora baca. Skill 44. Baca dari nomor 6. Nomor 6-nya itu baca pelan-pelan. Oke, Bang. Baca pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mulai dari nomor 6. Nomor 6. Baca pelan-pelan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu, mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Perbuatan keji yang sudah-sudah yang dilakukan oleh kaum Israel, yang sangat dibenci oleh Allah, itu apa menurut dalil ini? Membunuhkah? Atau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci? Yang tidak bersunat dagingnya. Masya Allah. Nah, coba. Berarti orang yang tidak bersunat, ketika kemudian orang Yahudi memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, itulah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau masih membunuh belum teruji di sini. Di situ dikatakan di data nomor 9-nya bahwasanya oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat suciku, mikdasku.
Setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel tidak boleh masuk ke dalam bait suciku. Pertanyaannya, boleh tidak kemudian orang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Bang Handi monitor, Bang Handi. Bang Handi, coba dibaca. Yesaya 52, Bang Handi nomor 1. Yesaya 52 nomor 1. Terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu. Itu ya? Iya. Yerusalem kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem kota suci. Gak boleh. Gak boleh. Orang Kristen boleh nggak masuk ke dalam kota suci? Gak boleh lah. Gak boleh. Ini aja dulu diselesaikan oleh saudara kita Kristen. Ini aja dulu. Orang Kristen tak boleh masuk ke dalam Mikdas, tidak boleh masuk ke dalam Ruah HaKodes, di dalam Bait HaKodes. Nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen masuk ke dalam Bait HaKodes atau Bait Elohim. Nggak boleh. Tidak boleh orang Kristen kemudian masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Nggak boleh. Nggak bisa. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen tidak bisa satu tempat ibadah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus jelas, Lukas 14 nomor 16, seperti kebiasaan Yesus ketika hari Sabtu dia masuk ke dalam Miqdas, bait suci, bait Elohim, baitullah, untuk kemudian membaca kitab Tanak atau Alkitab. Sedangkan Kristen masuk dengan di rumah tempat sembahyangnya sendiri, yaitu gereja. Sedangkan kata gereja sendiri ada nggak di dalam Bible? No mas, nggak ada. Dinda Jibril monitor deh. Monitor bang, monitor. Ada nggak kata gereja di dalam Bible? Mana ada? Nggak ada. Nggak ada. Paling yang ada karang-karang itu. Batu karang, jemaat di atas batu karang. Jadi jelas ya teman-teman, bahwasanya yang ada di dalam pengajaran Yudaism itu hanya Mikdas, sinagoge, bait suci, bait Ekodes, kemudian bait Eloah atau bait Elohim atau baitel. Itu yang ada. Nggak ada gereja. Itu pun kalau mau masuk di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke sana. Nah, pertanyaan saya, menurut Tuhannya orang Yahudi, orang Kristen ini orang suci atau orang tamek? Orang najis? Najis, paman. Najis. Gak boleh. Gak boleh orang Kristen itu masuk ke tempatnya orang Yahudi, gak boleh, karena mereka dianggap tamek, najis. Gak boleh. Kenapa najis? Karena mereka makan makanan persembahan kepada dewa-dewa, persembahan kepada roh-roh, yaitu babi. Babi ini adalah makanan yang selalu jadi tumbal untuk sesajen. Tak boleh. Dan kedua, Kristen ini orang berkulup. Tidak bisa, mereka nggak pernah mandi junub. Sedangkan kalau orang masuk ke sinagoge bait suci, mereka harus junub dulu. Mereka harus mandi tahir. Gak boleh tidak. Gitu teman-teman. Sedangkan 1 Yohanes 2:6, barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya atau dirinya ada di dalam diri Yesus, wajib hukumnya hidup selayaknya Yesus hidup. Nah, Yesus itu hidup. Kalau kita lihat Yesus, apakah dia hidup sama seperti Islam atau Yesus hidup sama seperti Kristen?
Mirip Islam. Islam. Yesus itu Muslim, dia bukan Kristen. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan kami pengikut Yesus, betul, Kristen tidak salah. Karena Yesus yang dimaksud itu adalah yang datang di Pulau Patmos. Yesus yang dimaksud itu adalah yang keluar dari kubur. Yesus yang dimaksud itu adalah yang dalam rupa lain. Yesus yang dimaksud itu adalah yang ditemui Maria di dalam kubur. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang datang makan ikan goreng. Yesus yang mereka maksud itu adalah Yesus yang kemudian dibunuh di atas tiang salib. Sedangkan Yesus yang anak Maria itu bukanlah yang mereka sembah. Demikian sahabat-sahabat di sini mau asar, silakan dilanjut. Silakan lanjutkan aksi teman-teman semuanya. Masya Allah. Saya mau berbagi sama teman-teman semua. Ini hasil survei saya. Mau dipercaya mau tidak. Tapi saya punya hak untuk mensurvei. Saya pernah mensurvei sapi dan mensurvei ayam. Sapi setelah saya survei cenderung mengatakan berbahaya, populasi kita ini bisa berkurang. Berbeda dengan populasi ayam, sekali nelor tidak akan pernah habis. Kata kelompok sapi, kalau begitu datanglah satu persatu ke kelompok ayam, beritahu ayam bahwa ayam itu adalah sapi. Datang satu persatu menemui kelompok ayam. Hai ayam, iya paman, kalian itu sebenarnya sapi. Cuman orang salah memanggil kau adalah ayam. Kata bosnya ayam, otakmu ditaruh di mana sapi? Ya sapi adalah sapi, kami ini adalah ayam. Bertengkarlah mereka. Sampai detik ini, ayam tetap protes kalau disebut sapi. Itu kira-kira hasil survei saya. Nah inilah yang terjadi selama ini. Ada seorang sosok manusia bersikukuh, mereka menyebut dia adalah Tuhan. Mau percaya tidak percaya, ini hasil survei saya. Saya berani tidak bertanggung jawab. Makasih. Tumben Mbak Nora nggak menanggapi survei saya, kenapa? Oh, tadi saya dengar si Jul tadi WA aku. Si Jul WA suruh masuk ke roomnya si Banpol. Ngapain aku masuk, aku bilang. Gimana ini blender, ini hasil survei saya, ayam dan sapi. Gimana? Ayamnya kenapa, Bang? Aduh, saya ulang lagi survei saya. Ini saya survei sapi dan ayam. Lagi, bangkit lagi. Bahaya kali roomnya si Pandi. Kok kena report aja kita semua. Iya, lanjut. Jadi hasil survei saya survei sapi sama ayam. Sapi udah mulai panik. Kenapa kita ini populasinya ini bisa berkurang? Beda dengan ayam. Sekali nelor populasinya nambah banyak. Kata sapi, gampang itu, datangin ayam. Datanglah ke ayam mewakili sapi. Hai ayam-ayam, kalian itu sapi. Kata ayam, enak kali kau, saya ini ayam kau bilang sapi gitu loh. Gak bisa, tetap kau sapi. Ayam protes. Sampai detik ini, si sapi ini selalu aja mengatakan ayam itu sapi. Itu sampai detik ini. Jadi survei ini masih berjalan terus. Itu kira-kira benar. Yang mau diapakan apanya, Bang? Ini endingnya, aduh nggak tahu endingnya nih, aduh, udahlah bener endingnya, lo yang terusin kesimpulannya. Pening bang, dari tadi gue pikirkan sapi sama ayam bang, pening juga aku bang, gimana? Biar aja pening bang, apalagi aku. Udah jelas-jelas kita di Komal ini, ada sosok manusia, dikatakan Tuhan. Gitu loh, itu maksudnya. Aduh nggak nangkep. Ya endingnya adalah manusia dikatakan Tuhan, ya oke gitu endingnya. Ini gara-gara Oten juga ada yang salah nih, buat masalah nih Oten yang buat masalah nih, makanya pening ya.
Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dimiliki Oten. Bang Blender, kau khotbah dulu lah Bang Blender. Jangan ditombaki semua ini. Khotbah dulu. Enggak khotbah dulu kau, khotbah dulu. Jangan kau besarkan, jangan. Dia kena tombak nanti. Jangan dibesarin dia, kena tombak nanti. Aku izin dulu Ito Nora ya. Ini moderator, ada Bang Handi di sini ya. Sama Ito Nora berdua moderator. Ada Bang Yang Jibril kemarin dihapus saja moderatorku, yang kemarin dihapus saja biar jambanya. Oke, ntar aku hapus dulu Nora Aritonang. Aku di sini jadwal juga sholat. Banyak kali moderator, udah 500 moderator ini. Oke. Aku mute ya. 15 menit aja itu. Lanjut. Oke. Kan Blender. Belong ini siapa nih? Silakan. Belong, silakan. Halo? Halo si Belong. Baik, diam baik. Diki yau, silakan. Diki. Mana orang yang absen deh, kayaknya gue suara laki nggak mau deh. Aku apa Diki? Kan gak kuat suaraku Bang. Diki. Macam mau dipotong gitu kan, apa suara kau? Malah Pak, siapa yang WA memanggil ke sana? Siapa yang WA? Bang Jul. Untuk apa? Kan dia sekarang kan mereaksi si Unirifa, kemarin kan aku, makanya dia bilang kau naik sekarang, ku panas-panasin, kita ajar dia katanya. Karena kan dia kan mengapakan aku kemarin itu Bang, soal aku karaoke dia tanggapin, soal aku yang diskusi dia tanggapin, makanya saya bingung apa sih maunya dia tuh. Siapa itu yang menanggapi? Si Banpol C6. Oh, biarin aja lah. Kalau dia udah habis keluarganya dia tanggapi, jadi cari yang lain gitu loh. Ini kan orang ini tugasnya mereaksi Muslim, berkongko-kongko sama Oten mereaksi Muslim. Jadi biarlah netizen yang menilai ini orang ini mau dibawa kemana kan gitu. Sok-sok pasang fotonya Habib Bahar berdua. Cuma baru sekali ketemu kok. Saya udah berapa kali ketemu nggak pernah majang-majang tuh foto. juga ya. Belum juga ya. Saya udah berapa kali ketemu beliau nggak pernah majang-majang. Norak ya kampungan ya. Iya. Itu Bang, ada VT dia bilang gini kan, orang perempuan Batak kalau dipanggil merespon dong. Ini ada perempuan Batak dipanggil mangkir. Saya kan tahu berarti siapa. Unirifa dia tahu Padang, Bang Zuma tahu. Yang perempuan Batak siapa lagi kalau bukan saya? Kan kurang ajar memang. Nyindir aja terus. Capek, gak ada kurus dia sebenarnya. Apa dia? Gas, kita gas. Ayo tapi semakin kayak gitu, semakin menjadi-jadi kalau digas. Biarkan saja. Nanti seleksi alam kan, alam yang menyeleksi kok. Bang Handi Celebes pengacara ya katanya. Ya, saya pengacara, pengangguran banyak acara. Ya Allah. Di ini ya, saya kasih tahu. Waktu saya di Jakarta, saya kasih tahu sama Bang Handi. Bang, saya di Jakarta. Ayo kita ke sini, Mbak. Kita ke tempatnya Pak Alamsyah Hanafia. Saya pikir saya cari di Google itu, Bang. Bang Handi jujur saya cari di Google. Alamsyah Hanafia. Pengacara hebat. Pikirku, Bang Handi udah mantap. Orang-orang hebat semua ditemuinya. Masya Allah. Ya bukan saya, beliau itu yang
WA ke Bang Juma, atur. Terus Bang Juma hubungi Bang Handi yang ngatur jadwal. Karena saya masih di